Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Madi Sekeden Karang kembali hadir dalam dialog khusus Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru tentunya. Pemirsa, sektor pertanian dan ketahanan pangan di Bali tampaknya menjadi sektor yang mampu bertahan dalam pandemi COVID-19. Terbukti kebutuhan pangan di Bali masih mencukupi meski sejumlah sektor mengalami dampak negatif dari penyebaran virus COVID-19. Kondisi tersebut tentu membutuhkan sejumlah langkah agar dapat bertahan dalam situasi pandemi saat ini. Salah satunya perlu adanya gerakan meningkatkan ketahanan pangan keluarga untuk memenuhi kebutuhan makanan sehat di rumah dengan cara hidroponik dan aquaponik di rumah Anda. Nah, bagaimana menjaga pasokan pangan selama wabah dengan hidroponik dan aquaponik di rumah? Nanti kita akan berbincang-bincang bersama dua narasumber yang akan memberikan penjelasan nanti. Langsung saja saya akan sapa. Yang pertama, beliau merupakan dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana, Dr. Pande Gede Sasmita. Om Swastiastu. Pak Pande, apa kabarnya Pak Pande? Baik, baik. Sehat ya? Sehat. Terima kasih sudah hadir di studio kasih. tentunya dalam dialog khusus Nangun Satkerti Loka Bali pada sore hari ini. Dan yang pastinya hari ini kita tidak afdol juga kalau tidak mendatangkan pakarnya langsung yang sudah berhasil. Ini sudah bertahun-tahun melakoni atau menerjuni dunia hidroponik. Ada Ibu Ida Ayu Maharatni, beliau merupakan pemilik dari Noja Bali Hidroponik. Om Swastiastu Budayu. Kenapa Gatra niki? Sehat ya? Sangat sehat. Sangat sehat karena konsumsinya yang sehat-sehat selalu ya. Iya, langsung petik di halaman. Langsung petik, langsung masak, langsung konsumsi tentunya ya. Iya. Baik, terima kasih sudah hadir. Nanti sharing ya Bu Dayu ya. Siap, siap. Baik, baik. Saya ke Pak Pandi dulu. Pak Pandi, ini kita akan berbicara tentang hidroponik dan aquaponik. Ini jadi happening banget. Lagi digandrungi saat ini oleh masyarakat khususnya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan aquaponik dan hidroponik ini sendiri? Ya, pada prinsipnya aquaponik itu adalah perpaduan antara aquakultur, itu budidaya perikanan, dengan sistem penanaman tumbuhan dengan hidroponik, jadi aquaponik. Jadi dalam aquaponik itu sendiri ada hidroponik di situ. Sedangkan jika hidroponik, nutrisi itu berasal dari nutrisi yang diberikan, tapi di aquaponik itu nutrisi akan berasal dari sisa metabolisme ikan ataupun sisa pakan dari kolam itu yang kemudian dialirkan menjadi nutrisi ke area tanaman yang kita tanam. Kemudian dikembalikan lagi ke kolam ikan. Jadi perbedaannya adalah di hidroponik itu tumbuhan, kemudian di aquaponik kita menambahkan satu komponen yaitu ikan dalam hal Jadi ini. bisa dikatakan ini kolaborasi antara ikan dengan benar, kurang lebih tumbuh-tumbuhan. Iya. Kalau dulu kita sering mendengar istilah tumpang sari, itu memang cikal bakalnya dari situ. Kita pernah mendengar sistem mina padi, kalau di sawah ada ikan, ada padi yang tumbuh. Tapi sekarang seiring berkembangnya teknologi, zaman dan sebagainya, itu kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga ikan itu limbahnya bisa dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman yang kita tanam. Jadi ikan-ikan apa saja yang bisa dikolaborasikan dengan hidroponik ini? Tentu pertimbangannya biasanya untuk sistem aquaponik ini adalah ikan-ikan yang mempunyai pertumbuhan lebih cepat. Pertumbuhan cepat seperti ikan lele, ikan nila, bisa ikan gurami bisa kita gunakan. Karena kita berbudaya di air tawar, tentu perikanan ikan-ikan air tawar yang kita budidayakan di aquaponik ini. Jadi ini yang menarik sekali adalah aquaponik itu sendiri kolaborasi antara ikan dengan tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Dan ini kalau kita berbicara tentang sayuran yang membutuhkan air, berarti yang saya tahu ini cuma kangkung aja. Ini adakah yang lainnya yang bisa dikolaborasikan? Ya, untuk hidroponik mungkin nanti Bu Dayu yang akan banyak di situ. Hidroponik kita menggunakan tanaman-tanaman yang tahan hidup di air, tanaman air. Ada kangkung, ada selada air, ada bayam, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga menanam sayuran buah seperti mentimun,
tomat di situ bisa dipadukan di aquaponik tersebut. Ya. Ini menarik sekali nih. Nanti kita akan bahas lagi, Pak Pandi dan Bu Dayu. Kita rehat dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana. Nanti kita akan berbincang-bincang lebih banyak lagi bagaimana pemanfaatan lahan pekarangan dengan aquaponik dan hidroponik di dialog sosialisasi Nangun Satkerti Loka Bali. Nanti kami juga akan mengajak Anda untuk bisa bergabung bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam dialog Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru. Tentunya bagaimana pemanfaatan lahan pekarangan dengan aquaponik dan hidroponik masih menjadi topik kita di sore hari ini. Dan ya pastinya Anda bisa mengikuti polling yang akan diselenggarakan tentunya dalam rangka Nangun Satkerti Loka Bali yang tentunya menyediakan banyak sekali hadiah-hadiah. Silakan ikuti polling SMS yang sudah dipersiapkan tentunya. Dan yang pastinya masih bersama Dr. Pandi Gede Sasmita. Beliau merupakan dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana dan juga dari Ibu Dayu Maharatni. Beliau merupakan pemilik Noja Bali Hidroponik. Saya akan ke Pak Pandi dulu. Pak Pandi, kalau tadi sudah dijelaskan sedikit tentang pengertian aquaponik dan juga hidroponik ini sendiri, sistemnya seperti apa nantinya? Iya, karena hidroponik tergabung dalam aquaponik, saya kemas jadi aquaponik dulu ceritanya. Iya. Di aquaponik kita memelihara ikan. Kalau kita memelihara ikan dalam kolam itu akan pakan ikan yang kita berikan itu 100% pakan ikan itu akan diabsorpsi oleh ikan itu 85%. Kemudian sisanya mengotori air, pencemar air lah kita sebut begitu, sisa pakan tersebut. Di tubuh sendiri hanya sekitar 60-65% akan menjadi energi bagi si ikan, sehingga sisa itu akan terakumulasi menjadi nutrisi di air yang bersifat toksik ke ikan kalau kita tidak singkirkan. Maka kita moving nutrien itu ke filter kemudian ke tanaman sebagai nutrisi untuk tanaman. Sehingga di tanaman itu terpakai nutrisi-nutrisi tersebut dan air yang kembali ke kolam adalah air yang aman untuk ikan, tidak toksik lagi seperti yang tadi. Gitu. Ya. Tujuan dari aquaponik ini sendiri sebenarnya seperti apa ya? Apa yang akan didapatkan nantinya? Ya, di aquaponik ini kalau kita secara umum kita bisa dapatkan, kita memelihara ikan, mendapatkan ikan bonus sayur. Atau kalau dari hidroponik melihara sayur bonus ikan jadinya. Jadi ada dua produk yang kita dapatkan di sini. Nah, ini ibarat lagu ini ya. Ya. Nanam semangka dapat daun sirih ya. Nah, jadi ya, tapi dalam hal ini ada secara spesifik orang mendefinisikan kalau kita aquaponik harus produktivitasnya itu 2 kali lahan konvensional. Lahan konvensional sehingga kita dalam area tanam tersebut harus dapat memperoleh hasil yang lebih banyak dari dari sistem tanam konvensional yang kita lakukan begitu. Berarti ada kelebihan dari aquaponik ini? Iya, sistem terkontrol, kemudian hemat air karena kita selalu mutar air dan kita bisa menempatkannya di lokasi yang terbatas, lahan yang terbatas. Nah, ini kalau ngomongin tentang aquaponik kan pemikiran orang ini perlu lahan yang luas, kemudian ikannya harus nanti akan berkembang semakin hari semakin besar seperti itu. Ya, kita sudah biasanya untuk yang familiar dengan aquaponik kita bisa memperhitungkan dalam berapa bulan kita panen ikan. Misalnya kalau lele dari bibit kita 2 bulan 3 bulan sudah bisa panen dengan pemberian pakan yang diatur, dosis yang diatur begitu. Itu kalau lele 2 sampai 3 bulan itu bisa panen. Bisa untuk, kemudian sayurannya? Sayurnya malah contohlah kangkung seperti itu. Kangkung nanti bisa, ibu Dayu yang kalau pengalaman kami mungkin di skala yang lebih besar akan tidak berbeda jauh gitu. Tapi di skala yang kami lakukan 2-3 minggu kangkung itu sudah bisa
dipanen. Jadi ketika panen kangkung bisa 2-3 kali, panen ikan bisa sekali gitu. Jadi ada produk tambahan yang kita dapatkan di situ. Oke, baik. Nah, tadi juga menyinggung tentang lahan ini, pemanfaatan lahan pekarangan. Jadi bagaimana dengan mereka yang atau masyarakat yang ingin melakukan aquaponik ini sendiri tapi tidak mempunyai lahan yang begitu luas? Ya, sistem aquaponik ini bisa kita rancang dengan menggunakan pipa PVC, baknya bisa dari gentong atau dari fiber yang kita belikan. Jadi tidak perlu lahan yang luas, kolam terpal juga bisa. Tidak perlu lahan yang luas. Kita bisa tempatkan dia di sudut-sudut ruangan, kemudian sistem penanaman hidroponiknya atau penanaman tanamannya itu kita buat bertingkat. Jadi secara vertikal ke atas bisa menghemat tempat dalam hal ini. Ya. Tidak perlu khawatir kalau lahan terbatas. Nah, ini saya pernah melihat di beberapa sosial media yang lagi happening juga tentang aquaponik ember seperti itu. Ya. Ya, itu adalah salah satu ada beberapa jenis aquaponik yang itu termasuk aquaponik juga. Aquaponik. Nama bekennya budidaya ikan dalam ember. Budidamber, budidaya ikan dalam ember. Dulu pernah disebut sebagai letong, lele dalam gentong. Jadi ada istilahnya juga. Jadi asalnya dulu karena kalau kita melihara lele di kolam, ketika ukurannya melebihi ukuran konsumsi itu harganya menurun, harganya malah turun. Ya, jadi kemudian itu harus dipanen kemudian dititipkan di dalam tong itulah cikal bakal budidamer yang ada sekarang, budidaya ikan dalam ember. Ikan lele mungkin sekitar 60 ekor bisa 1 ekor per liter lah hitungannya. Kita taruh dalam ember, kemudian tanaman itu sedemikian rupa dalam netpot kita gantungkan, kemudian kena nutrisinya. Saya bisa ngebayangin. Jadi itu juga termasuk sistem aquaponik tanpa resirkulasi karena dia langsung memanfaatkan di situ. Baik, dan itu bisa satu ember yang kira-kira yang satu ember beras kayak gitu, itu bisa berapa ekor yang bisa ditampung? Bisa sampai 50 sampai 60 ekor. Untuk ukuran konsumsi tidak terlalu besar, tapi ukuran yang siap kita konsumsi. Bisa sangat padat di situ. Dan ketika kita panen ikan lelenya, sayurnya udah beberapa kali sayurnya kita bisa. Sudah siap menemani ikan lele. Berbicara tentang sayur, saya ke Bu Dayu dulu nih, Bu Dayu Maharani. Bu Dayu ini selaku pemilik Noja Bali Hidroponik, ini sudah berapa lama Niki di Noja Bali Hidroponik Niki sendiri dijalani, Bu? Ya, terima kasih. Kita memulai Noja Bali Hidroponik itu pertengahan tahun 2018. Jadi tepat sebenarnya tahun ini adalah 2 tahun kami memulai untuk berhidroponik gitu. Hidroponik sendiri sebenarnya saya bukan orang pertanian, bukan juga tidak ada hubungannya lah sama pertanian gitu. Saya ibu rumah tangga biasa. Kemudian melihat ada halaman yang kosong di belakang rumah yang dibuangi sampah oleh beberapa orang lah ke sana. Lalu kami berpikir kalau misalnya di situ itu berdampak pada nyamuk lah, kemudian segala macam aroma juga nggak sedap. Jadi kami berpikir waktu itu konvensional dulu. Nggak langsung hidroponik. Ternyata kualitas air kita di perkotaan itu karena pakai pump, mungkin ada kapori dan sebagainya. Tanaman itu tadinya kita berharap organik sebenarnya, jadi nggak ada semprotan apa-apa. Tetapi saya nggak malu bilang itu panen perdana saya gagal total. Jadi waktu itu nanam cabai. Ada istilah lagi, gatot. Jadi kita udah nanam cabai, udah kulit sampai biru lah warnanya gitu. Nanam cabai sama tomat. Ada loh sekarang cabai biru, cabai ungu ya. Ada dan tetap pedas itu. Nah intinya itu nggak berhasil gitu. Lalu kita kan berpikir, bete dulu lah ya sebentar, kemudian berpikir apa ya yang sekiranya oke gitu untuk kita yang tinggal di perkotaan, kemudian yang airnya juga kualitasnya nggak terlalu baik gitu karena dari pump ya. Kemudian saya belajar, kemudian searching, jadi belajarnya dari Mbah Google, dari YouTube juga gitu. Kemudian belajar, kemudian ketemu sama teman-teman, ya udah kita akhirnya membuat hidroponik itu tahun 2018. Nah sehingga dari sana learning by doing gitu, failnya apa, kemudian tanya sama teman-teman, kenapa sih ini kok gagal kayak gitu-gitu. Akhirnya dalam perjalanan itu
kami akhirnya confidence, tadinya kami punya satu modul saja dengan kurang lebih 500 lubang. Kemudian sekarang kami punya kurang lebih sekitar 2.500 lubang. Nggak banyak itu untuk ukuran pertanian, perkotaan itu termasuk tidak banyak gitu. Nah tapi sekali lagi tujuan utama kami kan menyelamatkan lahan itu tadi. Kemudian berangkat dari sana akhirnya beberapa orang mulai cukup menggandrungi gitu dengan situasi ini. Dan akhirnya pandemi terjadi. Saya itu yang tadi disampaikan di awal itu memang betul bahwa kami yang bergerak di pangan itu benar-benar bombastis. Jadi kalau tadi untungnya 10, pada saat pandemi ini kami bisa memanen 30 gitu. Wow. Iya. Nah, ini sebagai bahan pertimbangan kita juga mempunyai gambar ya tentang apa yang sudah dilakukan oleh seorang Ibu Dayu Niki sendiri bersama hidroponiknya. Ada gambar yang akan kita tampilkan kepada pemirsa tentunya tentang bagaimana selama 2 tahun bergelut dalam bidang dunia hidroponik Niki sendiri ya. Oh, ini aquaponik dulu ya. Ada Pak oke. Nah, Pak Pandey dulu deh ini ya. Ya. Ini yang bisa digambarkan Pak Pandey, bisa dijelaskan? Ini mungkin ke slide. Ya, ini saya kebetulan di rumah sendiri begitu, ada punya hobi memelihara ikan. Kebetulan di sana bukan ikan konsumsi, Pak, ikan koi. Ikan koi. Ikan koi saya padukan dengan tanaman, ada kangkung dan pokcai di situ, tapi memang kangkung yang lebih pesat tumbuhnya sehingga itu bisa. Nah, itu berapa konsep? Ini konsepnya. Ya, konsep aquaponik. Jadi ikan di kolam ikan tersebut menghasilkan hasil metabolisme dan sisa pakannya itu akan beracun bagi ikan sendiri jika dia ada di situ. Sehingga kita harus alirkan ke difilter dulu. Di filter itu ada reaksi bakteri nitrifikasi di situ, dan kemudian yang akan menghasilkan nitrat sebagai nutrisi dari tanaman di pipa-pipa PVC itu, ya. Kemudian air itu akan dikembalikan ke kolam ikan sehingga air di kolam ikan itu tidak toksik dan kita juga bisa menghemat penggunaan air karena selalu terresirkulasi. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh saya ambil dari pustaka. Ada sistem media bed, ada sistem deep water culture, itu memakai rakit terapung begitu, di tanamannya dibuat terapung, dan juga ada sistem nutrien film teknik. Ini dengan menggunakan pipa-pipa panjang dilubangi untuk tempat net pot. Ikan itu ditaruh di box sebelah kiri. Bak itu ya. Bak itu adalah bak ikan. Berapa tingginya itu Pak Pandey? Kita bisa membuat volume berdasarkan luasan tanaman yang kita buat. Iya. Ya. Kalau misalnya pada umumnya 2 sampai 4 meter persegi luas tanam itu kita membutuhkan sekitar 15 sampai 20 kg ikan. Jadi dari situ kita bisa mengukur volume tempat ikan. Nah, ini ada beberapa sistem aquaponik, ada yang model tunggal, ada yang terapung. Nah, itu yang paling kiri itu yang Budi Damber yang sekarang lagi ngetren. Ya, ini mungkin Budi Damber ini sendiri adalah aquaponik sederhana untuk pemula. Bisa dikatakan demikian juga? Bisa dikatakan demikian karena aquaponik itu ada yang menggunakan resirkulasi air, ada tanpa resirkulasi air. Nah, ini yang dengan tanpa resirkulasi air. Jadi tidak ada listrik di situ kecuali kita menambahkan aerasi. Ya, bisa direkomendasikan untuk pemula dalam berbudidaya secara aquaponik ini. Iya. Baik. Nah, ini ada beberapa jenis ikan yang dari beberapa literatur juga dan dari beberapa kegiatan yang kami lakukan. Banyak memang yang menggunakan lele, ya. Tapi ada juga yang bisa menggunakan patin, bawal, gurami dalam hal ini, dan juga nila. Itu ikan-ikan yang potensial untuk dibudidayakan secara dengan sistem aquaponik. Nah, ini tanamannya hampir sama dengan tanaman yang digunakan di sistem hidroponik begitu, terutama tanaman-tanaman yang bisa
tahan dengan kondisi air yang banyak. Ini media tanamnya, kita memerlukan media tanam, ada rock wool, bisa dengan batu apung, dengan sabut kelapa untuk menahan seed atau bibit yang kita taruh di net pot tadi. Ya. Baik. Baik, itu dia. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan Pak Pande dan Bu Dayu. Kita rehat sejenak, pemirsa jangan kemana-mana. Di sesi berikutnya silahkan Anda ingin bertanya lebih banyak lagi tentang bagaimana pemanfaatan lahan pekarangan Anda, walaupun tidak begitu luas, bisa dengan aquaponik dan hidroponik di 036189484400 dan juga di 036189484401 sesaat lagi. Yang perlu kita siapkan adalah tanah subur, kemudian kompos. Kompos ini dihasilkan dari komposter tempat kita mengolah sampah organik rumah tangga. Kemudian sekam bakar. Untuk mendapatkan kualitas media tanam yang baik, kita bisa mencampurkan tanah, kompos, dan sekam bakar dengan perbandingan 1:1:1. Kompos berguna sebagai nutrisi, kemudian sekam bakar berfungsi untuk mengikat oksigen di dalam media tanam. Ini menjadi penting apabila kita yang tinggal di lahan perkotaan tidak memiliki cukup lahan untuk bertani atau berkebun. Kita bisa memilih tanaman apa yang akan kita tanam, sesuaikan dengan kebutuhan dari rumah tangga kita. Bisa tomat, terong, cabai, apapun. Kita masukkan biji tanaman itu, lalu siram secukupnya. Tinggal di kota dengan penduduk yang padat, tentu saja tidak membuat kita memiliki pekarangan yang luas. Untuk menyiasati hal tersebut, kita bisa menggunakannya dengan tabu lampot. Tanaman bisa kita pilih dan sesuaikan. Salah satunya dengan penggunaan limbah plastik kemasan dari rumah tangga kita. Kita juga dapat menggunakan limbah rumah tangga yang lain, seperti panci bekas, atau tempurung kelapa, sabut kelapa, maupun bahan-bahan bekas yang terdapat di sekeliling kita. Konsep berkebun hidroponik menggunakan pompa untuk mengalirkan air. Untuk mengalirkan air menggunakan listrik. Listrik yang dihasilkan berasal dari energi baru terbarukan dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Dengan berpihak dan santun pada alam, kita tetap mendapatkan pangan berkualitas dan kelebihan produksi untuk meningkatkan nilai ekonomi keluarga.
sampai bengong saya lihat. Yang tadi yang dipetik itu hasilnya bisa di zoom. Ya dilihatin gitu aja yang lah. di bawah itu Oke. dia hasilnya. Nah, seger-seger banget tuh kangkungnya. Tinggal Oke. direbus kemudian cari sambal, udah deh ya, bisa sehat banget. Iya, Oke, betul. kembali lagi ya, kita akan lanjutkan bagaimana pemanfaatan lahan pekarangan dengan aquaponik dan hidroponik dalam sosialisasi Nangun Satkerti Loka Bali. Dan sore hari ini silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain sudah kami buka tentunya di 0361894800 dan juga di 0361894801. Budayu, apa yang Yes. dibawa tadi? Ini saya bawa harta karun nih. Jadi kalau kita petani urban, kalau kita petani urban untuk pemula, kita nggak usah ngomongin pipa-pipa yang serem kayak tadi ya. Iya. Jadi kalau ngomongin pipa yang udah serem kayak gitu udah males gitu. Jadi teman-teman sebenarnya bisa memulai dengan ini dulu. Jadi punya satu baki, kemudian dengan kurang lebih 9 lubang seperti ini. Oke. Jadi ada 9 lubang seperti ini. Saya juga ingin memperkenalkan dulu bahwa di kebun kami Noja Bali Hidroponik itu ada 5 sistem hidroponik, yaitu DFT, Deep Flow Technique, itu kayak pipa yang bulat biasa PVC itu. Iya. Kemudian ada NFT atau Nutrient Film Technique, itu jadi agak miring, airnya mengalir. Kemudian ada DWC atau Deep Water Culture, atau kalau orang Indonesia sebutnya rakit apung. Kemudian DBS, nah ini kalau tadi Pak Pandey kan info kalau mau nanam hidroponik tapi yang tanamannya gede, itu biasanya pakai DBS, Dutch Bucket System. Jadi itu untuk tanaman kayak apa namanya, kayak cabai, tomat, itu bisa dipakai dengan DBS, dan bisa juga dengan drip system. Jadi drip system itu sistem tetes. Jadi ada timer setiap sekian apa namanya detik atau menit itu netes air, Oke. berisi nutrisi. Nah, gitu. Oke, kita kembali ya. Jadi caranya saya mau memulai nih, dari mana caranya kita memulai? Boleh pakai yang kayak gini. Kameranya di mana? Oke. Oke. Pakai yang kayak gini, ya. Jadi ini rakit apung, yang harus kita siapkan adalah ini namanya net pot. Oke. Ini namanya net pot. Jadi nanti ini dimasukkan ke sini nih, tuh seperti yang tadi ada di apa namanya? Di layar televisi di layar, ya, iya. oke. Yang film yang tadi kita lihat. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini juga ada flanel. Jadi nanti kalau misalnya embernya agak panjang, dia bisa dimasukkan ke sini untuk menyerap nutrisi, diantarkan ke tanaman. Kemudian yang perlu kita miliki juga sebagai, tadi Pak Pandey juga udah jelaskan di fotonya, cuman saya membawa bendanya. Ini bukan bantal ya, ini adalah rock wool. Jadi ini adalah media untuk apa namanya, kita menyemai atau memasukkan bibit benih di dalam sini, gitu. Kemudian nanti setelah ini selesai, dimasukkan bibit, kemudian sudah tumbuh, baru kurang lebih berdaun 6. Setelah berdaun 6, itu bisa dimasukkan ke dalam net pot ini. Kemudian baru dimasukkan ke sini dan dimasukkan air. Di sini ada air ya, tentu saja. Iya. Sorry. Di ember ini nanti boleh diisi air. Kemudian campurannya adalah, saya kayak tutorial memasak ya. Jadi ini namanya AB mix. Jadi orang-orang hidroponik tentu sudah tahu kalau sudah berhidroponik, senjata kita adalah AB mix. Jadi ini adalah nutrisi sintetis memang, tetapi bisa kita gunakan, bisa yang cair langsung seperti ini, ataupun juga yang dalam rupa padat. Oke. Ini harus saya jeda atau gimana? Oke, langsung aja Bu Dayu. Oke. Karena waktu kita singkat banget nih. Oke, ya. baik. Setelah itu kita masukkan, kemudian kita punya alat ukur. Jadi ini Fungsinya? ada untuk memastikan. Jadi kalau namanya hidroponik, satu aja sih kuncinya, hidroponik itu pH airnya tuh harus pas. Jadi kalau pH air tidak pas, daun bisa kuning, sayuran kita bisa kuning. Dan AB mix ini bisa untuk mengukur ppm. Jadi nutrisinya, kandungan nutrisi, setiap tanaman itu beda-beda. Oke. Misalnya kayak kangkung, dia dengan 1000 ppm misalnya. Kalau kebanyakan, nanti kangkungnya jadi nggak enak, pahit. Oh, gitu. Gitu. Atau kalau kurang jadi kuning dan sebagainya. Nah, ini alat ukurnya. Jadi kita mesti memastikan diukur sesuai nggak ppm-nya dengan memasukkan A dan B ini. Baik. Untuk tutorialnya boleh lihat di YouTube ya. Jadi apa namanya, caranya gitu. Iya, iya. Karena kita nggak punya waktu yang banyak. Atau langsung aja ke Noja Bali Hidroponik. Boleh, boleh di Jalan Noja ya. Iya. Nah, kemudian Baik. ini alat ukur pH, apa namanya? Ini alat ukur pH air. Jadi kalau air terlalu asam atau terlalu basah,
itu sangat tidak baik karena kita satu-satunya sumber hidup dari hidroponik adalah air. Jadi tadi Pak Pande juga info kalau misalnya kita bisa menangkap air suling dari AC, itu adalah air terbaik sebenarnya untuk berhidroponik. Oke, Jadi baik, jangan baik. dibuang ya Baik. kalau punya air AC. Ada Bapak Ketut dari Tampak Siring yang sudah bergabung. Om Swastiastu. Selamat sore Pak Ketut. Swastiastu Pak Made Guna. Nggih, durus. Guna Karang. Nggih, durus Pak Ketut wonten yang Swastiastu pada narasumber Swastiastu. yang menarikkan apa niki ibu daya niki. Yo kan sangat kan lahan ya di sampingnya nih ke samping tidur malah sidang. ya. Loh kan niki penghasilnya niki. Nggih. Antara niki teori niki betul-betul maksudnya intang kurang lebih tanda dos. Tapi teori ini lah hasil budaya melan cantik karena kop tanamnya cantik. Nyai pertama niko dia. Kirang langkung Sinampura. Nggih, Pak. Oh ya, mendapatkan apresiasi dari Pak Ketut dari Tampak Siring ya tentunya. Kalau ingin lebih tahu lagi, lebih banyak lagi mungkin bisa langsung ke Noja nggih. Noja Bali Hidroponik. Ada Pak Surya dari Denpasar. Om Swastiastu. Selamat sore Pak Surya. Iya, selamat sore, Swastiastu Bapak. Nggih, durus Pak Surya, ada yang ingin ditanyakan. Iya, Bapak, terima kasih niki semua ring Bapak narasumber saring Ibu praktisi niki. Ya niki dia mengatakan niki nanti sana sampun ke wadari wawu ika wadah becek pisan. Angin itu yang sekali mantan tapi wasane petani niki ikan pengalihan perubahan teknologi dari yang konvensional katakanlah modern niki. Dari gambar-gambar yang dia lihat tadi niko nih minyak yang wawu niko kami memerlukan alat-alatnya artinya serba konstruksi dan tentu memerlukan biaya yang sedikit tidaknya mengeluarkan investasi itu yang pertama nih niki becek niki cuma niko mantan artinya kemampuan dari katakanlah yang berminat yang selaku mantan petani belum bisa terjangkau sampai untuk penyiapan biaya konstruksi. Sampun ketika yang paling sederhana niko gambar yang dalam ember niko nabi yang paling sederhana niko niko kira-kira yang ember biasa niko ember gede niko angin atas kira-kira niko nggih. Boleh sekali Bapak. Boleh sekali ember biasa kita isi air tapi kita level air kita sesuaikan sehingga ikannya tidak memungkinkan untuk melompat keluar gitu. Sehingga jumlah ikan tanamannya di terapung gitu tanamannya. Tanamannya kita kaitkan di sepanjang pinggiran ember nih Pak. Di pinggiran itu dipakai tali kita maksudnya. Bisa pakai kawat, pakai tali bisa. Yang penting dia diam di sana terus kena airnya si ikan karena niko nutrisi untuk sayurnya. Ini sudah bisa dianggap konten nyuang waktu niki. Artinya yang paling sederhana yang minta niki niki artinya agak kaget yang contoh-contoh niki alat-alatnya wayah-wayah kan. Artinya semua Pak Surya di Denpasar niki sendiri. Baik, nah ini yang mungkin bagi pemula ini akan terkaget-kaget melihat banyaknya peralatan yang akan dipergunakan nantinya seperti itu. Pak Pande, ini seperti Pak Surya yang dikatakan tadi yang menanyakan ini aquaponik sederhana untuk pemula ini bisa dilakukan juga. Ya, ada opsi sebelum kita ke yang advance gitu ya. Kita bisa melakukan yang tipe-tipe sederhana seperti contohnya Budi Damber tadi. Kemudian ada sistem rakit apung, kita bisa menggunakan yang kayak ember tadi seperti yang dijelaskan Ibu Dayu. Jadi ada beberapa tipe-tipe yang sederhana dan tidak begitu memerlukan investasi besar di awal. Jadi kita bisa memulai dari itu untuk sambil kemudian belajar jika
sudah fasih bisa bergerak ke yang lebih Lebih besar, advance. ke industri. Oke, untuk hidroponik nih Bu Dayu, ini memerlukan sebegitu banyaknya seperti kata Pak Surya ini sendiri biaya yang Oke. menjadi pertanyaannya. Oke, sebenarnya kalau kita mau yang kecil gini untuk belajar itu bisa kayak pakai takaran berapa sendok aja sih sebenarnya. Iya. Cuman kalau kita mau presisi, mau betul-betul kita dapat apa ya istilahnya dosisnya yang tepat ya memang kita perlu pakai alat ukurnya. Sekali lagi kalau kita mau mencoba mau memulai ya mulai aja dulu, nggak usah berpikir yang wah itu biayanya mahal. Kita beli aja yang modul sederhana seperti ini harganya kurang lebih sekitar 125 ribuan saja itu sudah komplit. Termasuk bibit semuanya sudah ready untuk sebagai apa namanya installer awal lah gitu untuk kita memulai. Dan saran saya untuk perdana biasanya sayuran yang bisa dipilih adalah pertama bisa kangkung karena relatif mudah. Kemudian yang kedua adalah pokcai. Kemudian kalau misalnya teman-teman sudah cukup pede atau pemirsa sudah cukup pede, boleh langsung ke selada. Cuman kalau selada yang ini terlalu kecil tempatnya karena selada kan agak ngembang. Sehingga saran saya sebenarnya adalah kangkung dulu kita coba dengan pokcai. Baik. Baik, Gitu. Bu Dayu, Pak Pandey, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, visi dan misi dari pemerintah Provinsi Bali Nangun Sakerti Loke Bali diharapkan suatu desa yang mampu mewujudkan kemandirian desa adat yang jaga dita dan yang pastinya dengan cara menjaga pasokan pangan selama wabah pandemi ini sendiri dengan hidroponik dan aquaponik di rumah Anda. Tentunya gerakan meningkatkan ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan makanan sehat di rumah Anda bisa laksanakan mulai hari ini tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain kembali kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 dan jangan lupa untuk mengikuti polling SMS yang menyediakan banyak sekali hadiah dalam Nangun Sakerti Loke Bali menuju Bali era baru ini sendiri. Baik, Bu Dayu, kalau kita ngomongin tentang hidroponik ini sendiri tentunya ada kendala-kendala yang akan dihadapi nantinya Ya, ketika tentu saja. memulai. Ya, tentu saja. Kalau kita kendala memulai itu sebenarnya passion. Jadi kalau kita udah ngomongin passion, itu adalah modal awal. Jadi kita nggak usah ngomong kemana-mana dulu, tapi kalau udah punya passion, semua pasti dijalanin. Tapi kalau nggak punya passion, seberapapun kita punya sumber daya pasti nggak akan terjadi gitu. Sehingga tadi saya cuman gampangnya bilang pakai lewat baki dulu yang pertama, kemudian sudah lulus di baki, 2-3 kali sudah lulus di baki, boleh mulai dengan apa namanya DFT atau NFT sederhana. Jadi atau yang lubangnya lebih banyak lah gitu. Jadi 20 atau mungkin sampai 50 itu boleh untuk mencoba lagi. Sebelum memang masuk ke skala yang kita sebut dengan di industri sih enggak ya, tapi skala yang akhirnya bisa dijual gitu. Oke, baik. Cocokkah untuk mereka yang belum pernah bertanam sebelumnya ini? Sangat sebenarnya? cocok justru. Banyak orang yang datang ke tempat saya. Iya. Saya ini tangannya panas gitu. Seperti tangan saya dingin gitu kan. Tangan saya panas gitu. Iya. Saya tuh nanam jangankan itu suket atau rumput aja saya tanam mati gitu. Oh, oke. Ternyata dengan sistem hidroponik ini karena sudah ada A B mix, kemudian kita campurkan, ada dosisnya. Itu astungkara sih, tidak ada yang satu lagi poin penting adalah cahaya matahari. Jadi kalau kita hidroponik jangan dikira nggak perlu cahaya matahari, sangat perlu cahaya matahari. Jadi jangan dikekepin di dalam rumah. Jadi dia perlu cahaya matahari supaya dia tidak kutilang gitu ya, kurus tinggi langsing. Itu jangan seneng kalau tanaman itu artinya kurang cahaya matahari. Harus dicariin matahari. Jadi kalau juga nanti mau membuat instalasi atau modul dari hidroponik, pastikan cahaya mataharinya itu memang ada. Baik. Baik. Seperti itu. Ya, Bu Dayu ini sebenarnya menanam dengan media hidroponik ini sendiri kan bukan hal baru Bukan, juga ya. Namun di masa pandemi COVID-19 ini kegiatan ini kembali populer sebagai salah satu pengisi waktu luang bagi mereka yang terkena dampak dari COVID-19 ini sendiri. Atau bisa jadi justru menjadi salah satu pundi-pundi baru menopang ekonomi keluarga. Bisakah suatu saat? Bukan suatu saat. Sudah terjadi. Sudah terjadi. Oke. Sebenarnya gini, poin yang ingin saya sampaikan adalah
generasi milenial, saya merasa masih milenial lah ya. Jadi mereka sudah mau berinvestasi pada sayuran yang sehat. Jadi kalau saya tidak mengatakan bahwa sayuran yang di pasar itu tidak sehat, tapi kita tidak berani menjamin bahwa sayuran di pasar itu tanpa pestisida misalnya. Nah, kalau misalnya sayuran yang kami supply, yang kami hasilkan itu sudah dipastikan tanpa pestisida. Kami membersihkannya dengan minyak intaran, itu minyak nabati. Jadi kalau ada hama itu kita ambil satu pot, kemudian kita cuci. Dan satu lagi, serunya berhidroponik ini bisa dipindah-pindah tanamannya. Saya nggak seneng tanaman ada di sini, dia maunya saya pindahin ke situ, cahaya matahari lebih banyak di situ. Itu bisa dilakukan. Jadi kalau konvensional kan nggak bisa, ya mau nggak mau di sana terus gitu. Nah, jadi kemudian kembali lagi ke generasi tadi, jadi generasi milenial ini sudah mulai sadar pangan, sehingga mereka investasinya adalah mereka mengkonsumsi sayuran yang sehat. Oke, minimal untuk meningkatkan ketahanan pangan seperti yang saya sampaikan tadi, minimal meningkatkan ketahanan pangan untuk keluarga dulu ya, memenuhi kebutuhan makanan sehat di rumah. Betul, seperti itu. Jadi nanti kalau saya sih kurang lebih untuk keluarga sendiri, mungkin sekitar 20 sampai 30 lubang itu udah cukup kok. Jadi sekarang misalnya kangkung. Kemudian kangkung ini tadi saya sampaikan juga kalau di tempat saya kangkung-kangkung yang digemari dari tempat kami itu justru yang usianya 10 hari sampai 14 hari. Pendek sekali. Baik. Dan mereka kenapa suka yang batangnya kecil? Karena mereka tinggal potong akar lalu langsung ditumis. Kan biasanya kangkung itu disuir dulu. Kalau dengan kangkung yang masih agak kecil ini, pertama dia muda, dia langsung ditumis utuh. Baik. Jadi kita sebut kayak kangkung kriuk gitu. Berapa kali panen jadinya satu bibit itu sendiri? Bu? Sekali itu. Jadi langsung dicabut sama akar, kemudian sudah langsung dijual. Itu pun berlaku di aquaponik ini sendiri, Pak Pande? Sama dengan sistem hidroponik. Jadi sekali kita untuk tanamannya, sekali bibit itu kita panen dengan akar-akarnya, kemudian kita tambahkan lagi dengan yang sudah kita tumbuhkan di persemaian tadi. Jadi berputar begitu terus. Jadi tidak bisa dipanen berulang kali ya? Beda sama yang satu lagi yang terus. Konvensional. Kalau di hidroponik itu kita nggak usah khawatir kangkungnya ada lintah. Karena pasti bersih. Karena pasti bersih itu kan dialirkan sama pompa pompa akuarium ya. Jadi kualitas kangkung hidroponik itu pasti bersih. Jadi orang yang kemarin nggak mau makan kangkung karena takut ada telur cacing atau lintah atau apapun gitu, ini aman. Baik. Yang tadi juga kita menarik sekali ada tayangan tentang penggunaan bahan-bahan atau sampah-sampah plastik seperti itu. Betul. Itu juga bisa dikatakan ini mendukung program dari pemerintah Provinsi Bali, Nangun Saketi Lokal Bali, mengurangi penggunaan sampah plastik dengan menggunakan media dari bahan-bahan yang sudah tidak terpakai itu sendiri, Bu Dayu? Saya menjalankan ini sudah 9 tahun kurang lebih ya. Jadi di rumah kami itu ada satu tong gitu namanya komposter. Sekarang udah banyak kok yang jual. Sampah yang residu dari rumah tangga kita itu sebenarnya habis. Kalau aja ada dulu ada yang mau beli ya. Jadi kresek-kresek itu yang bekas kemasan yang kecil-kecil itu bisa dijual juga 1 kilo kalau nggak salah 300 rupiah. Tapi artinya bisa diolah gitu. Maksudnya nggak nyampah ke tanah gitu ya. Sampah yang paling banyak kita hasilkan di rumah tangga itu kan organik sebenarnya. Sampah organik dari sisa makanan, dari sisa memasak. Dan itu sebenarnya selesai di komposter sehingga kita nggak juga, bonusnya adalah kita dapat pupuk cair dari komposter itu langsung kita siram. Atau juga kompos itu sendiri yang nanti kita perlu waktu kurang lebih 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi itu bisa kita panen. Jadi kita memanen kompos. Itu kita keluarkan, kita campurkan ke tanah, biarkan dulu beberapa lama. Kemudian kita sudah punya kompos yang kita hasilkan dari rumah tangga kita sendiri. Jadi kalau banyak yang berasumsi jika tinggal di kawasan perkotaan tak bisa melakukan kegiatan berkebun, hal ini tentunya bisa dibantah dengan apa yang sudah dilakukan oleh seorang Bu Dayu Niki sendiri. Betul. Baik, Pak Pande, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Bali TV di tengah pandemi COVID-19 ini sendiri dengan ketahanan pangan dalam keluarga dengan hidroponik dan aquaponik ini, Pak Pande? Baik, jadi selama menghadapi masa pandemi COVID-19 ini, kalau FAO, Badan Pangan Dunia, sudah mengeluarkan statement bahwa ini akan mempengaruhi pasokan pangan dunia, terutama rantai pasokan pangan dunia, sehingga kita harus mengantisipasi sedini mungkin dengan lebih meningkatkan ketahanan pangan, terutama di level keluarga, sehingga dari
berbudidaya dengan sistem hidroponik ataupun aquaponik ini, kita bisa meningkatkan paling tidak kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Demikian, Pak. Baik. Bu Dayu, yang dengan udah bertahun-tahun bergelut dengan hidroponik ini sendiri, mungkin bisa nanti bisnis hidroponik ini sendiri akan berkembang di tengah pandemi COVID-19 ini, Bu? Ya, ini sebenarnya mengembalikan marwah kita sebagai orang yang hidup di negeri agraris. Ya. Ya, jadi kemarin kita mungkin agak menganaktirikan pertanian. Hari ini ternyata yang menyelamatkan kita adalah pertanian gitu. Even itu kita di perkotaan. Jadi bagi saya dan juga saya juga mengajak juga pemirsa mulai dari pekarangan sendiri, dari cabai aja, tomat, hal-hal yang sering kita gunakan. Itu menjadi hal yang penting buat kita, dan kesehatan dari tanaman yang kita rawat itu menjadi poin investasi yang paling luar biasa untuk keluarga kita. Oke, intinya dengan kalau kita mendengar kata berkebun tidak memerlukan lahan yang sangat luas sekarang ya. Baik, Bu Dayu, terima kasih. Terima Pak Pandi kasih. sudah sharing di sini ya. Sama di Diskusi Karang, terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi. Santi. Om.